Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya yang tak terhitung banyaknya, khususnya nikmat iman, nikmat kesehatan, waktu luang, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian menjelang berbuka puasa. Shalawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait dengan Lailatul Qadar. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa Lailatul Qadar memiliki banyak keutamaan. Bagi siapa yang bisa beribadah pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar, maka itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini salah satu fadilah atau keutamaan Lailatul Qadar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kali saya akan bahas terkait dengan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, mereka berbeda pendapat terkait dengan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Dalam hal ini ada 8 pendapat para ulama terkait dengan waktu Lailatul Qadar. Hanya saja dari 8 pendapat ini ada satu pendapat yang merupakan pendapat jumhurul ulama atau mayoritas ulama, yaitu dari kalangan madhab Maliki, ya, kemudian Syafi'i dan juga Hambali. Saya ulangi lagi, jumhurul ulama dari kalangan para ulama yang mengikuti madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, juga Al-Auza'i dan Abu Thawr, ya, mereka semuanya menyampaikan bahwa Lailatul Qadar ini terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, yang memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan waktunya. Nah, kemudian apa tanda-tanda Lailatul Qadar ini? Ada beberapa hadis, ya, yang isinya beda-beda mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Ada beberapa sabda yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang pertama adalah tandanya bahwa udara dan suasana pagi yang tenang. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan keesokan paginya
sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Nah, ini tanda-tanda Lailatul Qadar yang pertama. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, cahaya mentari redup. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa tatlu'u yauma idzin la syu'a laha." Keesokan hari malam Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar sebagaimana atau bagaikan nampan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah tandanya adalah bulan nampak separuh bulatan. Ya, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Abu Hurairah ini berkata, kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang masih ingat ketika bulan muncul yang berukuran separuh nampan? Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, ya, cirinya adalah malam dengan ciri tertentu. Ya, di antara ciri atau tanda Lailatul Qadar adalah bahwa malam itu terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya malam itu atau Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, terang, seolah-olah ada bulan. Ya, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak juga panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat, ya, seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pada pagi itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini di antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, ya, di antara tanda Lailatul Qadar lagi adalah lezatnya ibadah atau nikmatnya beribadah pada malam itu. Nah, ini salah satu pendapat, ya, bahwa pada Lailatul Qadar orang-orang yang beribadah pada malam itu merasakan nikmatnya dan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasakan ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan beberapa tanda, ya, atau hadis yang menunjukkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Akan tetapi, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Imam At-Tabari kemudian mengatakan, ya, terkait dengan tanda-tanda Lailatul Qadar ini, beliau menyampaikan tanda-tanda Lailatul Qadar itu sifatnya tidak pasti. Ya. Artinya seorang muslim bisa jadi mendapati atau mendapatkan Lailatul Qadar dan dia tidak melihat atau mendengar sesuatu pun dari tanda-tanda tersebut. Nah, ini komentar dari Al-Imam At-Tabari. Ya, beliau menyampaikan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak pasti. Ya, seorang muslim bisa jadi mendapatkan atau memperoleh Lailatul Qadar dan dia tidak melihat tanda-tanda tersebut. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Bagaimana caranya kita memperoleh Lailatul Qadar? Tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut mayoritas ulama, Lailatul Qadar ini terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka cara mendapatkannya bagaimana? Ya, cara mendapatkannya adalah kita maksimalkan hari-hari atau malam-malam 10 terakhir Ramadan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah syadda mi'zarahu,
mengencangkan ikat pinggang beliau. Artinya adalah beliau memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, beliau juga membangunkan, mengajak keluarganya untuk mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah, dengan berzikir, dengan bermunajat, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meraih Lailatul Qadar. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak disyaratkan untuk iktikaf di masjid. Ya. Tapi iktikaf di masjid adalah salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan dengan cara iktikaf. Iktikaf itu adalah hanya merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi Lailatul Qadar, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus beriktikaf. Ya. Artinya apa? Artinya siapa saja berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, baik yang di masjid ataupun yang di rumah, atau musafir, atau orang yang memiliki udzur yang lain, dia punya kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, asalkan dia bisa memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu malam-malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, tapi di sini juga tidak menafikan akan keutamaan iktikaf di masjid. Hanya saja Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan dengan cara iktikaf. Ya. Selain orang yang iktikaf juga berpeluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana dengan wanita yang haid dan nifas? Ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Wanita yang sedang haid, sedang nifas, ya, ini tentu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, untuk menunaikan sholat. Ya. Tentu tidak boleh, haram hukumnya bagi wanita yang haid, wanita yang nifas menjalankan ibadah sholat. Lantas bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. Ya. Di antaranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun besar. Ya. Dengan berzikir, dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan zikir yang itu misalnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu juga diperbolehkan untuk diucapkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas dengan syarat diniatkan untuk membaca zikir, bukan membaca Al-Qur'an. Contohnya apa? Ya, subhanallah itu kan zikir yang dikutip dari Al-Qur'an. Allahu Akbar, alhamdulillah, dan juga zikir-zikir yang lain. Ini diperbolehkan, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
bisa dengan cara memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Ya, meskipun doa itu dikutip dari Al-Quranul Karim. Misalnya membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa-doa yang dikutip dari Al-Quranul Karim. Ini boleh diucapkan oleh wanita yang sedang haid atau nifas, tapi syaratnya ketika mengucapkan doa-doa yang dikutip dari Al-Quran itu diniatkan untuk membaca doa, bukan sedang membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini diperbolehkan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bisa dengan cara belajar ilmu agama, ya, membaca buku-buku ya tentang isinya adalah untuk memperdalam ilmu agama. Ini salah satu cara yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya apa? Tidak ada yang menghalangi bagi wanita yang sedang haid atau nifas untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena dia masih bisa melakukan banyak ibadah yang diperbolehkan untuk dilakukan. Zikir, ya, kemudian berdoa, kemudian belajar ilmu agama. Ini adalah sekian dari banyak contoh ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid dan nifas di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu syaratnya harus mengetahui tanda Lailatul Qadar? Ya. Apakah orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu harus mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar? Ya, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Ya, para ulama diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam At-Tabari, dan Ibnul Arabi, ya, mereka berpendapat bahwa tidak menjadi syarat bagi orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar untuk merasakan atau melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Jadi orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam At-Tabari, dan juga Ibnu Al-Arabi. Ya, jadi tidak harus kita melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, tidak disyaratkan untuk melihat dan menyaksikan tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena boleh jadi orang itu mendapatkan Lailatul Qadar tanpa mengetahui dan juga menyaksikan tanda-tandanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini beberapa hal terkait dengan Lailatul Qadar. Ya. Intinya adalah mari di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita mengencangkan ikat pinggang kita. Artinya kita memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk memperbanyak sholat sunnah, ya, untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, ya, bisa dengan keluarga kita, ya, ataupun yang lain, ya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kita perbanyak doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi doa-doa kita kepadanya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita untuk memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini, detik-detik akhir Ramadan ini
dengan beribadah kepadanya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhir Ramadan kita nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.